Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan baik, amin. Kalau sampai minggu ini kita masih boleh beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kalau di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap kami Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang boleh kami lewati dan kami lalui sampai hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau fokuskan hati kami ya Bapa. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kami rindu roh-Mu tercurah atas kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun saudara-saudara kami dan jemaat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan sebagaimana kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab anggur yang baru telah Tuhan curahkan buat setiap kita. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, yang bersuka cita, kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat
atas setiap kami. Terima kasih Tuhan atas anggur baru yang tercurah buat kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus baik, amin. Dan kita percaya hari-hari yang kita lalui semuanya baik bersama Tuhan, amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu yang baru Tuhan. Untuk kasih setiamu yang baru, segala yang baru Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan datang beribadah kepada Tuhan. Memberikan Engkau pujian kami. Memberikan Engkau Tuhan penghormatan kami. Sebagai tanda kasih kami kepada nama Tuhan. Untuk setiap perbuatan anugerah yang besar yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan. Untuk datang memberikan Engkau ucapan syukur yang datang dari hati kami. Dan kami mau berdoa Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan diurapi, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada satu perkenanan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami dan umat-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan oleh karena ada ibadah yang berkenan kepada nama Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami bawa seluruh umat-Mu kepada Engkau yang beribadah melalui streaming ini Tuhan. Biar Tuhan ada satu lawatan dan jamahan daripada Tuhan. Ada kebangunan rohani dalam setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu akan datang bersujud dan bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat dan perkasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan Paroditus dan Ibu Gembala kami Ibu Osi Rosianti Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi mereka di dalam setiap hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi untuk menyatakan betapa besar Engkau, betapa Engkau memperkenankan kemuliaan-Mu turun bagi mereka Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup mereka dan keluarga mereka dan pelayanan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menuntun Tuhan. Biar hikmat-Mu bertambah-tambah Tuhan. Biar kemurahan hati-Mu bertambah-tambah bagi mereka Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, itu menjadi isi hati hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada bala tentara dari tempat yang maha tinggi senantiasa mengawali hidup mereka. Di siang dan malam Tuhan, ada pagar berapi yang menaungi hidup mereka. Bahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan menopang setiap pelayanan mereka. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan diperbuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, jiwa mereka dan keluarga mereka, anak-anak mereka dan cucu dan mantu mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan memakai mereka Tuhan, membawa terobosan demi terobosan kepada keluarga-keluarga yang lain, kepada umat-umat yang lain, membawa pemulihan Tuhan, membawa Tuhan kasih karunia kepada orang-orang lain, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, nama Yesus Tuhan yang terus diperdengarkan dari dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Paroditus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat karayon kami Tuhan Pak James Selo Pranoto dan juga wakilnya. Kami bawa hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Kami bawa pelayanan mereka dan keluarga mereka dan umat-umat Engkau telah percayakan kepada mereka. Tuhan, tuntun hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tambahkan hikmat-Mu Tuhan, tambahkan Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam hidup mereka, dalam menggembalakan setiap umat yang Kau telah percayakan bagi mereka. Dan kuasa-Mu Tuhan yang membuat mengadakan sesuatu yang ajaib Tuhan di Rayon 1A. Ada kebangunan rohani Tuhan, ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan di seluruh cabang dan di seluruh ranting-ranting Tuhan. Sungguh Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, gembala sidang kami Tuhan Pak Niko Notora Harjo dan keempat wakilnya, kami serahkan dan kami persembahkan hidup mereka Tuhan. Unity yang datang daripada Tuhan turun bagi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga mereka dipelihara dengan sempurna di dalam tangan kasih-Mu. Hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka. Engkau Tuhan menjadi pahlawan perang bagi mereka. Kau berjalan di depan mereka di setiap waktu dan di setiap saat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, makin hari Tuhan Engkau akan mempertajam pendengaran mereka kepada Engkau. Untuk mereka mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk
kami semua umat-Mu yang Kau telah percayakan untuk digembalakan, makin dibawa Tuhan lebih mengasihi Tuhan, makin dibawa Tuhan mendekat kepada Engkau, makin dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelainya Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan, kami bawa Tuhan Yesus, bangsa kami, bangsa Indonesia Engkau kasihi. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Salam Tuhan dari Tuhan turun bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan. Mari Tuhan Engkau tuntun terus Tuhan mereka. Tambahkan roh-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu yang akan menuntun mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk memimpin, menuntun bangsa yang besar ini Tuhan. Makin hari makin maju di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Tuhan akan membangkitkan bangsa ini Tuhan maju di dalam Engkau. Baik dalam perekonomiannya, baik dalam setiap apapun juga Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan menyatakan betapa Engkau mengasihi bangsa kami. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh apapun juga Tuhan, aparat-aparat yang ada di bangsa kami, para perawat juga Tuhan, para dokter yang ada di bangsa kami, yang sedang menangani orang-orang yang sakit, yang sedang menangani juga Tuhan orang-orang yang sakit karena kena virus COVID. Tuhan tolong, Tuhan tuntun mereka sehingga mereka diurapi, sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kekuatan, membawa kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di dalam hati-Mu, ada di dalam tangan-Mu, dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau mengizinkan kejadian-kejadian ini Tuhan terjadi bagi bangsa kami, karena Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau berkuasa atas segala apapun di langit dan di bumi Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa, hanya karena firman-Mu Tuhan maka terjadilah Tuhan. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi bangsa kami Tuhan, sehingga Tuhan pengaruh virus COVID enyah dan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Biar seluruh umat Tuhan yang juga mengikuti ibadah streaming ini Tuhan makin mengasihi Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan mendapatkan kuasa dan pengurapan hikmat-Mu yang datang daripada Tuhan. Mereka diurapi lebih lagi Tuhan. Mereka diberkati lebih lagi. Jasmani dan rohani mereka diberkati melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan terus menuntun dari awal hingga pertengahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di rumah-rumah. Saya percaya sampai dengan hari ini kita senantiasa penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, saat ini saudara kita akan bersama-sama menyimak pengajaran dari Divisi Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan,
mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk boleh masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih kemuliaan-Mu nyata atas kami ya Bapa, atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita naikkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya,
kemuliaan-Mu nyata ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih lagi Bapa, kami rindu hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hadirat-Mu ya Tuhan yang menjamah setiap kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya hanya hadirat-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan Yesus. Oh, mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami rindukan lawatan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan, Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia.
kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Katakan lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Datanglah kemuliaan-Mu Bapa, penuhi setiap kami, penuhi gereja-Mu, penuhi bangsa kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh narabosha narabase, ikanarabasha kanarabo, urianarabasha narabase kanarabo, ikanarabasha kanarabayarabasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh narabasha kanarabayarabasi. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu yang kudus ya Bapa, yang boleh berkenan dan menyatakan kemuliaan-Mu di bangsa kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan, di gereja kami ya Bapa. Oh narabasha kanarabo, ikararabasha narabayarabasi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan atas keluarga kami. Dan biarlah Bapa melalui keluarga kami, kemuliaan-Mu boleh terpancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami alat-Mu yang hidup ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu yang berkuasa ya Tuhan, yang boleh menyatakan keajaiban-Mu, yang boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami. Kami percaya biarlah kami terus belajar Tuhan. Kami terus belajar menjadi kitab yang terbuka. Kami terus belajar menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang boleh bersaksi. Orang boleh menyatakan kemuliaan-Mu lewat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya firman-Mu ini akan tertanam di setiap hati kami, bahkan bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, senang sekali menjumpai jemaat Tuhan di House of Transfiguration, hot. Semakin hot, semakin on fire dengan kuasa Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Terkait dengan bulan keluarga, saya akan menyampaikan tema The Beauty of Work at Home atau Work from Home.
Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-128 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya yaitu berkat atas rumah tangga, berkat atas family, atas home. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Istilah work from home kita kenal sejak pandemi corona melanda dunia. Arti daripada work from home adalah bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Orang Israel pada zaman gereja mula-mula tinggal di rumah-rumah yang disebut oikos. Rumah itu adalah sekaligus tempat tinggal, sekaligus pula tempat untuk bekerja. Itu sebabnya dari kata oikos muncul kata oikonomos atau ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Beberapa dari kita harus bekerja di rumah atau bahkan dirumahkan. Tapi kita percaya, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, saya percaya Tuhan mengizinkan untuk kebaikan kita yang percaya kepadanya. Nah, paling tidak ada 3 keindahan dari work from home, ada hikmah dari work from home. Yang pertama adalah, pekerjaan bukanlah segalanya. Your job is not everything. Banyak orang berprinsip bahwa hidup adalah untuk bekerja. Hari Minggu sih bisa menyanyi dengan merdu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tapi dari Senin sampai Sabtu, hidupnya habis untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Sampai melupakan keluarga, kesehatan, bahkan melupakan Tuhan. Seolah-olah hidup dan mati ditentukan oleh pekerjaan. Padahal Alkitab berkata, Mazmur 127 ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Pada waktu tidur saja, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Itu bukan berarti lantas kita tidur terus dan tidak mau bekerja. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya Tuhan mau kita kembali kepada kebenaran. Bahwa sekalipun kita bekerja berjerih lelah, sekalipun suami istri bekerja tanpa henti, kalau Tuhan tidak memberkati, semuanya akan sia-sia. Sekalipun saat ini mungkin saudara sedang dirumahkan, sekalipun saat ini mungkin saudara harus merintis usaha baru karena di PHK, Tuhan tetap mampu memberkati saudara. Pekerjaan bukanlah segalanya. Tuhan mampu memberkati saudara. Haleluya. Kebenaran kedua, keindahan kedua dari work from home atau work at home adalah your family is the center of blessing. Work from home mengingatkan kita bahwa Tuhan rindu mencurahkan berkat-berkat-Nya atas keluarga-keluarga. Tuhan sedang mengarahkan matanya kepada keluarga demi keluarga. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang paling berharga. Karena itu, keluarga Cemara bernyanyi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tanpa kehadiran keluarga atau family, maka yang namanya rumah hanyalah sebuah aset, hanyalah sebuah properti. House plus family
is home. Saudara tentu sering mendengar kata-kata ini. Home, sweet home. There is no place like home. Kenapa? Karena di dalam home ada family. Di mana kita dapat saling menerima, dapat saling mencintai. Ada unity yang sejati. Karena unity yang sejati itu, maka tidak bisa tidak, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah ke sana. Betapa indahnya pula kalau gereja itu bukan sekedar organisasi. Gereja itu bukan sekedar properti, tetapi gereja itu adalah sebuah family, di mana tidak ada kasih yang pura-pura, di mana ada unity yang sejati. Di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dicurahkan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, jarak yang jauh antara Bukit Hermon di sebelah utara Israel dengan Bukit Sion di selatan Israel. Kalau embun itu dapat sampai ke sana, itu artinya Tuhan memerintahkan mujizat. Kalau keluarga-keluarga kita ada unity, kalau keluarga-keluarga kita ada kasih yang sejati, kalau gereja-gereja kita punya kasih yang sejati, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Haleluya. Keindahan yang ketiga dari work from home, hikmah dari work from home adalah mengingatkan kita bahwa kita punya Allah atas keluarga. Our God is God of family. Ia bukan hanya God of universe. Ia bukan hanya God of business, tetapi ia juga God of family. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Firman Tuhan berkata, Keluaran pasal 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. God of family. God of generation. Haleluya. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab tentang keluarga. Untuk pasangan, suami istri, untuk anak-anak, orang tua, bahkan mertua. Mari kita baca bersama. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 1 Petrus ayat yang ketiga dan ketujuh. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, saya ulangi, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian juga kamu sekarang untuk suami-suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Teman pewaris artinya adalah sama-sama ahli waris. Kalau saudara ingin warisan kasih karunia dicurahkan, dua-duanya harus tanda tangan di hadapan Tuhan. Sepakat
di hadapan Tuhan. Haleluya. Titus 2 ayat 2 dan 3. Laki-laki yang tua, perhatikan, ini untuk orang tua dan untuk mertua. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, nah ini untuk perempuan mertua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Haleluya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Haleluya. Sebelum memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, inilah yang Yosua perkatakan di perbatasan Sungai Yordan. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Work from home membuat kita untuk menaruh perhatian kepada seisi rumah kita. Ada sebuah ayat lagi sebagai penutup. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan mereka menjawab, percayalah di dalam Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan semua orang yang tinggal di rumahmu. Perhatikan, kamu dan seisi rumahmu. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, inilah waktunya. Work from home. Anda lebih banyak di rumah. Tuhan mau seisi rumahmu diselamatkan. Tuhan mau seluruh keluargamu melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui work from home Engkau bicara sesuatu. Melalui work from home kami sadari pekerjaan bukanlah segalanya. Melalui work from home, kami menyadari matamu sedang tertuju atas keluarga-keluarga untuk mencari unity yang sejati, mencari gereja yang sejati, untuk kepadanya engkau curahkan berkat yang berlimpah-limpah, seperti embun dari Hermon ke Gunung Sion. Melalui work from home, Tuhan, kami juga menyadari kami boleh mengenal Allah yang adalah God of Family, Allah yang menginginkan keselamatan atas kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami dan keluarga kami akan melayani Engkau sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyelidiki hati kita, Roh Kudus yang menilik hati kita, dan Roh Kudus biar kiranya penuh dalam hidup kita supaya kita tetap teguh berjalan di dalam kehidupan ini. Mari saudara buka hati kita. Kita akan berkata kepada Tuhan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku. Oh haleluya. Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Allah, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, Engkau sertai. Ketika mereka dalam keadaan yang lemah, Tuhan tolong berikan kekuatan. Pada saat mereka putus asa, berikan pengharapan. Pada saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, dan apa yang mereka kerjakan, jadikanlah berhasil. Setiap usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Kalau hari ini Tuhan ada umat-umat-Mu yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong. Berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan berikan inspirasi untuk mereka boleh menciptakan satu pekerjaan, sehingga mereka diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Karena kami percaya akan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai dengan hari ini kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami dan kami tidak pernah kekurangan apapun. Ketika kami memerlukannya, Tuhan Engkau menolong dan Engkau sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini dengan penuh sukacita, setiap anak-anak-Mu, setiap kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan kami percaya mereka memberikan persembahan dengan sukacita. Karena kami percaya ketika mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita, mereka diberkati dengan berlipat kali ganda. Berkati akan gereja-Mu ya Tuhan. Kau pakai gereja-Mu untuk menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa di akhir zaman ini.
supaya banyak jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan memampukan untuk bangsa dan negara kami menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang ada. Baik peperangan melawan COVID-19, resesi ekonomi yang ada. Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa kami keluar dari situasi seperti ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan terus menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, roh kami. Untuk saat ini Tuhan, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu yang kudus di hadapan Tuhan, tengadakan wajahmu, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan penuh sukacita. Shalom, haleluya.